Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mat channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan UPPBG ya. Tentunya di bulan Agustus ini ada UPPBG. Kita akan bahaskan soal-soal varian baru gitu ya. Semoga teman-teman nanti ketika menjawab soal-soal UPPBG itu tidak kesulitan gitu ya teman-teman. Oke, mulai saja dari soal-soal pertama berikut ini. Kita mulai dari nomor pertama. Nanti teman-teman akan disajikan suatu narasi soal yang ditanyakan adalah tentang perencanaan PTK. Oke, kita bacakan dulu ya. Ibu hari ini masuk kelas dengan membawa globe. Indikator pembelajarannya adalah menganalisis konsep wawasan Nusantara. Bu Hari hanya meletakkan globe itu di meja. Guru menjelaskan makna air yang menyatukan pulau yang terpisah. Siswa tampak bosan, selanjutnya dilakukan evaluasi dan hasilnya ternyata hanya 5 orang dari 30 anak yang selesai mengerjakan soal tersebut. Dari hasil wawancara kelima, anak tersebut hanya menyalin buku tanpa meyakini apakah jawabannya benar atau salah. Nah, Bu Hari, Bu Hari ini maksudnya, Bu Hari ini mencoba merefleksikan melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, guru merencanakan PTK berdasarkan identifikasi masalah. Kita lihat ya identifikasi masalahnya. Apakah A. Pengembangan model pembelajaran menggunakan Globo untuk materi wawasan Nusantara di kelas 6 SD Binus. B. Hubungan antara sumber belajar dengan prestasi belajar di kelas 6 SD Binus. C. Pemanfaatan media Globo untuk meningkatkan proses dan hasil belajar siswa kelas 6 SD Binus. Yang D. Pengaruh strategi pembelajaran kontekstual terhadap prestasi belajar di kelas 6 SD Binus. Yang E, studi kasus tentang alat evaluasi yang tidak sesuai dengan kemampuan siswa di kelas 6 SD Binus. Oke teman-teman, untuk menjawab model-model rumusan masalah, kemudian identifikasi masalah pada PTK, teman-teman harus bisa membedakan ini kira-kira itu identifikasi untuk PTK atau penelitian yang lain gitu. Cara menjawabnya seperti itu. Saya jelaskan sebentar ya. Untuk ciri-ciri PTK teman-teman harus paham. Yang pertama adanya variabel terikat, adanya masalah dalam pembelajaran. Itu variabel terikat. Contoh, hasil belajar, keterampilan berhitung, keterampilan membaca, kemampuan komunikasi, motivasi belajar dan lain-lain. Itu variabel terikat. Kemudian ada variabel bebasnya. Harus ada tentang penerapan strateginya, modelnya atau tekniknya atau cara dari pembelajaran itu sendiri. Ya. Maka susunannya sesuai tujuannya. Penerapan apa untuk meningkatkan apa. Kita kasih contoh ya. Contohnya begini. Meningkatkan, ada unsur meningkatkannya. Tadi ciri PTK harus ada meningkatkannya ya. Meningkatkan contohnya hasil belajar. Meningkatkan hasil belajar IPA melalui penerapan model pembelajaran discovery. Ini contoh PTK. Bisa juga dengan penerapan model pembelajaran discovery untuk meningkatkan hasil belajar IPA. Jadi dibolak-balik boleh. Yang penting ada meningkatkan, ada penerapan model atau strategi atau teknik apa, ada yang mau ditingkatkan, hasil belajar, komunikasi siswa, dan lain-lain. Itu ciri PTK. Nah sekarang kita bandingkan dengan model penelitian yang lain. Contoh, yang selain PTK contohnya studi korelasi. Korelasi itu hubungan. Biasanya judulnya itu juga ada hubungannya dengan hubungan. Contoh pengaruh model PBL terhadap hasil belajar ini pasti bukan PTK. Ini korelasi. Hubungan model PBL dengan hasil belajar dan lain-lain. Kemudian yang kedua studi pengembangan. Ciri khasnya apa? Di dalam rumusan masalah juga ada kata-kata pengembangannya. Gitu ya. Kemudian studi kasus di dalam kata-katanya juga ada model studi kasus gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah studi komparasi. Biasanya studi komparasi itu ada unsur efektivitasnya, keefektifan, membandingkan model ini dengan itu gitu ya. Misalkan keefektifan model ini terhadap model ini dalam hal apa gitu. Itu namanya studi komparasi. Jadi teman-teman harus paham ya, bedanya PTK, korelasi, pengembangan kasus dan komparasi. Sekarang kita cek pemahaman teman-teman. Kita lihat pengembangan model, ada pengembangannya berarti pasti studi pengembangan gitu ya. Hubungan tadi sama dengan korelasi, sama dengan pengaruh. Jadi ini masuknya di korelatif. Studi korelatif. Pemanfaatan media untuk meningkatkan. Nah, ini ada penerapan media, ada meningkatkannya. Ini pasti PTK. Pengaruh strategi, nah ada pengaruhnya berarti korelatif. Kan mudah gitu ya teman-teman. Studi kasus berarti studi kasus itu sendiri. Jadi teman-teman langsung bisa jawab. Model soal-soal ini mudah teman-teman.
ya, cara menganalisisnya. Jadi jawabannya adalah C, gitu ya. Berikutnya, seorang guru peneliti dapat menyampaikan apa-apa yang telah diperolehnya melalui penelitian yang dilakukannya di sekolah. Guru-guru lain dapat memberikan tanggapan berupa masukan-masukan bersifat membangun bagi penyempurnaan PTK yang telah dilakukan guru yang bersangkutan. Tempat diseminasi yang tepat adalah titik-titik. Berarti ini kalau ada unsur ingin diberikan masukan-masukan, kemudian pendapat-pendapat demi penyempurnaan PTK, berarti harus tatap muka secara langsung gitu ya. Nah, maka itu media cetak tidak diperlakukan gitu ya. Kalau media cetak itu dilakukan untuk skala yang lebih luas, untuk membaca, menyebarluaskan dengan skala yang luas ya, melalui media tentunya. Nah, kalau sekarang, kalau butuh masukan-masukan berarti yang paling cocok adalah yang KKG atau MGMP. Ini satu rumpun, ya, diseminasi satu rumpun sehingga paham gitu ya, bisa memberikan masukan, bisa membangun bagi penyempurnaan PTK gitu ya. Berikutnya Ibu Erni. Ibu Emi adalah guru kelas 4 SD. Beliau akan menyusun RPP dengan KD 3.5 menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku, cerita dongeng, dan lain-lain. Bu Emi harus memulai dengan menyusun indikator pencapaian kompetensi, IPKD ya maksudnya ya. Salah satu rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat adalah titik-titik. Nah, cara menentukan indikator pencapaian kompetensi atau IPK itu teman-teman harus memahami tentang grade ya, atau tingkatan dari masing-masing taksonomi Bloom. Di sini indikatornya KKO-nya atau kata kerja operasionalnya adalah menguraikan. Menguraikan itu masuknya di C4, sudah saya ulangi berkali-kali ya. Jadi menguraikan, menelaah, menganalisis, ya, menghubungkan itu masuknya di C4. Nah, lalu caranya menjawab ya kita sesuaikan yang A sampai E ini yang sesuai dengan C4 yang mana? Yang bersesuaian tingkat atau gradasi kata kerja operasionalnya yang apa? Ya, kita lihat ya, nanti sambil dihafalkan. Untuk membandingkan itu teman-teman sudah sering ya. Membandingkan itu C5. Menilai, mengevaluasi, membandingkan, menyimpulkan itu masuk di C5 juga. Menyimpulkan C5. Merinci, nah merinci ini masuk di C4 teman-teman. Merinci, menganalisis, kemudian menguraikan, ya, itu masuknya menelaah itu C4. Menyampaikan pendapat. Nah, menyampaikan pendapat ini bukan termasuk dalam taksonomi Bloom, ya. Menyampaikan pendapat ini berarti bukan kognitif tapi psikomotorik gitu ya. Jadi ini bukan, ini keterampilan atau psikomotorik. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Agenda penghapusan dwi fungsi ABRI yang memperoleh militer memegang jabatan ya, memperbolehkan militer memegang jabatan sipil selama Orde Baru dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan dianggap sebagai bagian integral dari agenda reformasi TNI. Nah, kebijakan ini merupakan salah satu dampak positif dengan adanya globalisasi. Jadi globalisasi dalam bidang hankam di Indonesia. Kira-kira apa ini yang dampak positifnya? Kita lihat yang A, penguatan regulasi hukum. Oke. Penyusunan peraturan perundangan untuk kepentingan umum. Oke. Penguatan supremasi hukum dan demokratisasi. Tuntutan terhadap dilaksanakannya HAM. Penguatan supremasi sipil. Nah, kita lihat ya sekarang ya. Jadi supremasi hukum itu merupakan upaya menegakkan, menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Jadi tidak dipengaruhi oleh faktor TNI atau apa, polisi bukan ya, tapi penegakan penempatan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, maka hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat. Oke, itu satunya. Dampak positif dari globalisasi bidang hukum, kita lihat ya. Yang pertama itu produk hukum memihak kepada kepentingan rakyat. Supremasi hukum dan HAM semakin menguat. Ya. Termasuk demokratisasi di situ ya. Kemudian meningkatnya tuntutan terhadap tugas kinerja penegak hukum ya. Nah, jadi dari A sampai E ini yang paling bagus adalah yang C, penguatan supremasi hukum. Nomor berikutnya, garis putus-putus tersebut membagi trapesium menjadi dua bagian datar yang luas daerahnya sama. Berdasarkan informasi pada gambar di bawah ini, beberapa perbandingan panjang A dan sisi B. Berapa perbandingan panjang A dan B?
Jika siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut, maka kemungkinan penyebabnya adalah apa? Gitu ya. Yang A, guru tidak memiliki wawasan kompetensi oleh Olimpiade Matematika. B, peserta didik sulit menentukan hubungan antara soal dengan materi kesebangunan yang dibahas. C, guru kurang terampil memandu siswa untuk memahami masalah bangun datar. D, soal tersebut tidak termasuk ke dalam materi yang disajikan dalam kurikulum. E, unsur-unsur pada soal masih ada yang belum diketahui. Ini sebenarnya saya mau menjelaskan bagaimana cara menentukan A dan B secara full, tapi saya kira itu tidak efektif ya teman-teman ya. Jadi saya berikan tahu saja jawabannya. Ini sebenarnya kalau unsur-unsurnya terpenuhi semua, saya bisa mencari A dan B. Nanti kalau teman-teman ada waktu, kita buatkan yang carikan nilai A dan B gitu ya. Tapi hari ini saya tidak akan membahas itu karena terlalu lama nanti kalau itu. Nah, soalnya kan hanya penyebabnya apa gitu ya. Yang jelas ini jawaban yang paling tepat yang ini teman-teman. Jadi peserta didik itu sulit menghubungkan antara soal dengan kesebangunan. Jadi kita mengerjakan soal ini hubungannya dengan kesebangunan gitu ya teman-teman ya. Nanti ingat-ingat aja kalau soal ini ternyata naik, teman-teman tinggal jawab ini. Soal berikutnya, siswa yang memiliki penguasaan bahasa asing dengan baik sering menggunakan kosakata asing dalam pembicaraannya, sehingga siswa lain sering kurang paham dengan apa yang dia maksudkan. Dalam keadaan tersebut, saran yang perlu disampaikan guru kepada siswa yang bersangkutan, jadi kepada orang yang suka menggunakan bahasa asing itu kira-kira apa? Kita lihat A. Kosakata asing perlu dihindari sebagai wujud penghargaan terhadap bahasa Indonesia. Ini jelas tidak ya. Yang B, penggunaan kosakata asing tidak dilarang asal maknanya benar-benar dipahami. Berarti itu untuk diri sendiri. Ini kurang berarti ya. Inginnya kan tetap bisa digunakan kepada orang lain kan gitu ya. Yang C, penggunaan kosakata asing tidak dilarang asal diucapkan dengan lafal yang benar. Ini kalau dia menggunakan istilah asing biasanya lafalnya juga benar gitu ya. Yang D, menghindari kosakata asing untuk mendukung bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini juga salah nih. Nah, tidak global ya, tidak globalisasi ini ya. Padahal perkembangan zaman itu menuntut kita harus bisa berbahasa asing kan gitu ya. Menggunakan kosakata asing dengan memberikan padanan kata dengan bahasa Indonesia. Jadi itu nanti memberikan efek dua ya. Misalnya boring, bosen, ya itu misalkan begitu ya. Jadi anak-anak kan bisa langsung yang diajak bicara langsung paham. Oh boring itu bosen, malah sambil belajar gitu ya. Jawaban yang tepat berarti opsi E. Jumlah pengangguran pada sektor pertanian di Indonesia terjadi akibat dilakukannya efisiensi bidang pekerjaan usaha tani. Penggunaan teknologi tepat guna sektor pertanian ikut kontribusi tingginya pengangguran. Jadi pengangguran di Indonesia itu kira-kira dalam hal pertanian itu kenapa? Yang diakibatkan teknologi tentunya ya. Kita kalau mau jawab itu lihat proporsi pekerjaan pada pertanian yang tergusur oleh teknologi. Yang paling banyak adalah membajak sawah itu sudah pakai traktor, jadi banyak petani-petani buruh-buruh tani yang harusnya bisa bekerja untuk membajak sawah itu ternyata sudah digantikan teknologi itu ya, paling banyak itu. Yang lain misalkan menanam itu mesin tanam harusnya dilakukan oleh orang. Nah, kemudian karena ada teknologi yang maju maka digantikan oleh teknologi itu, jadi itu menambah pengangguran gitu ya. Kita lihat yang A, fragmentasi lahan pertanian secara besar-besaran. Fragmentasi itu pemisahan karena waris ya. Jadi itu bukan menjadi penyebab tingginya jumlah pengangguran di Indonesia. Yang B, penemuan pestisida. Nah, pestisida itu tidak terkait langsung dengan pengangguran ya. Pestisida itu membunuh serangga. Jadi ketika sawah itu kena serangga itu tidak membutuhkan orang untuk membunuh serangga per serangga kan tidak kan gitu ya. Yang C, penggunaan pupuk kimia. Pupuk kimia juga tidak terlalu terpengaruh gitu ya. Yang D, penemuan bibit unggul juga tidak terlalu terpengaruh. Nah, ini penggunaan hand traktor pada kegiatan pertanian. Jadi setiap orang harusnya kalau mempunyai hand traktor maka nanti orang yang sebagai buruh ini nanti tidak terpakai tenaganya kan gitu. Maka jawaban yang paling tepat opsi E. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Berikut ini yang merupakan wujud nilai keadilan dalam kehidupan ketatanegaraan. Ingat teman-teman, adil dalam ketatanegaraan gitu ya. Yang A, menjamin penyelenggaraan sistem pengajaran, itu bukan ketatanegaraan tapi bidang pendidikan ya.
Menjamin kebebasan masyarakat dalam melestarikan mengembangkan nilai-nilai budaya, itu berarti bukan ketatanegaraan tapi budaya. Memberikan keleluasan terhadap pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota untuk melaksanakan otonomi. Ini ketatanegaraan, teman-teman. Kita centang dulu. Membangun perekonomian itu berarti ekonomi, bukan tata negara. Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama, ini bidang religiusme atau bidang agama religius ya. Jadi ini juga bukan. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi C ini. Dalam RPP terdapat indikator pencapaian kompetensi membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Jenis instrumen penilaian yang relevan untuk itu apa? Teman-teman lihat ini. Indikator pencapaian kompetensinya membuat ya, membuat. Membuat itu berarti penilaian keterampilan, ya kan? Keterampilan ya. Kalau tertulis yang B itu pengetahuan, observasi itu sikap gitu ya. Jadi kalau nggak unjuk kerja, demonstrasi, produk ya. Demonstrasi itu bukan membuat, tapi untuk melakukan kegiatan tertentu. Ya, praktik itu demonstrasi. Jadi bukan. Nah, sekarang tinggal jawabannya produk apa unjuk kerja. Ini saya centang yang unjuk kerja. Kenapa? Kalau produk itu hanya berupa hasil akhirnya. Padahal membuat pertanyaan untuk persiapan wawancara kan ada prosesnya. Ini sudah benar apa belum? Ada konsultasi dengan gurunya. Tidak hanya berupa produk akhirnya, tapi juga ada proses dan juga ada hasil. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi E. Oke, kita mulai dari nomor pertama. Dina sering merasa pusing dan berkunang-kunang. Dia memutuskan untuk periksa ke dokter. Setelah diperiksa, tekanan darahnya ternyata hanya 90/60 mmHg atau milimeter Hg gitu ya. Kondisi yang dialami Dina adalah titik-titik. Oke, kita lihat opsi pilihan gandanya. Kelebihan sel darah merah dalam darah, penyumbatan pembuluh darah oleh lemak, gangguan aliran darah di permukaan vena, penyempitan pembuluh darah, tekanan darah mengalami hipotensi. Ini kira-kira yang mana? Oke ya. Kalau kita lihat di soalnya itu kelihatannya ada hubungannya dengan masalah hipertensi dan hipotensi gitu ya. Jadi kita bedakan dulu hipertensi dan hipotensi. Hipertensi merupakan tekanan darah dalam tubuh seseorang yang berada di atas 140 garis miring 90 mm Hg. Ini sistolnya adalah 140, distolnya di 90 gitu ya. Atau biasanya hipertensi itu nama lainnya /adalah tekanan darah tinggi gitu ya teman-teman ya. Sementara hipotensi adalah kebalikannya. Kondisi yang terjadi ketika tekanannya itu di bawah 90/60 mm Hg. Gitu ya. Itu tekanan darah rendah. Nah, pada soal itu hanya 90/60 berarti termasuk tekanan darah rendah. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang opsi E. Ada salah satu siswa yang belum memperoleh pembagian buku paket pelajaran secara lengkap karena kehabisan persediaan. Nah, sebagai guru, yang Anda lakukan adalah titik-titik. Ya, yang A, mengusulkan kepala sekolah untuk menjamin semua siswa memperoleh buku paket pelajaran. Oke, bagus ini ya. Yang B, meminta siswa bergabung dengan siswa lain yang sudah memperoleh buku paket pelajaran. Ini kurang ya, masa ada yang tidak dapat kemudian diminta bergabung gitu ya. Yang C, meminta siswa untuk belajar bersama sehingga dapat menggunakan buku paket pembelajaran bersama-sama. Ini juga sama. Menyarankan siswa tersebut untuk mengikuti pembelajaran sambil mencatat materi. Ini lebih kejam lagi gitu ya. Meminta siswa lain agar bersedia meminjamkan buku paket pelajaran kepada siswa yang belum memperolehnya. Ini lumayan bagus. Tapi dari A sampai E ini yang paling bagus adalah yang A. Artinya kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam hal termasuk dalam penyediaan buku paket gitu ya. Salah satunya kalau kita sebagai guru ya pengusulan kepada kepala sekolah gitu ya. Data BNPB tahun 2020 menunjukkan bahwa puting beliung mendominasi bencana alam di Indonesia selama tahun 2010 sampai 2019. Faktor yang mendorong terjadinya bencana puting beliung adalah titik-titik. Yang A, terjadi musim pancaroba dari musim kemarau yang panas
bergerak vertikal membentuk awan rendah dengan tekanan tinggi. Yang B, terbentuk angin front pada musim pancaroba dari musim hujan menjadi musim kemarau. Yang C, terjadinya angin front pada musim pancaroba dari musim kemarau menjadi musim hujan. Yang D, terjadi pergantian bertiupnya angin muson timur dari benua Asia menuju benua Australia. Atau yang E, tertiupnya angin muson barat dari benua Asia menuju benua Australia dengan bergantian. Oke, kita lihat dulu sebenarnya angin puting beliung itu seperti apa. Gitu ya. Sebab terjadinya seperti apa. Jadi proses terjadinya angin puting beliung itu yang pertama, biasanya terjadi pada musim pancaroba. Ya. Pancaroba itu berarti pergantian musim. Bisa dari kemarau ke penghujan, bisa dari penghujan ke kemarau. Gitu ya. Kemudian yang kedua, biasanya terjadi pada siang hari. Nah, pada siang hari itu suhunya udara kan panas, kemudian pengap. Gitu ya. Karena suhu yang panas dan pengap tadi, maka awan hitam mengumpul akibat radiasi matahari pada siang hari. Ya. Tumbuh awan secara vertikal. Gitu ya. Selanjutnya di dalam awan tersebut terjadi pergolakan arus udara naik dan turun dengan kecepatan yang cukup tinggi. Karena perbedaan tadi ya, perbedaan suhu tadi ya, antara yang bagian atas dan bagian bawah. Maka terjadi perubahan arus udara. Arus udara yang turun dengan kecepatan tinggi menghembus ke permukaan bumi secara tiba-tiba. Ini yang menyebabkan angin puting beliung seperti itu. Gitu ya. Maka dari opsi A sampai E ini yang paling pas adalah yang A, terjadi pada musim pancaroba dari musim kemarau panas bergerak vertikal membentuk awan rendah dengan tekanan tinggi. Oke, yang ini yang A gitu ya teman-teman ya. Pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm diancam pidana kurungan 1 bulan atau denda 250.000. Pernyataan di atas merupakan penerapan apa? Ini jelas teman-teman pasti tahu ya. Ini adalah norma hukum gitu ya. Jadi norma hukum itu berlaku mengikat seluruh warga negara, tidak hanya daerah per daerah, tidak hanya apa, tapi seluruh warga negara. Dan semuanya harus patuh terhadap aturan itu. Gitu ya. Itu namanya hukum ya, ditetapkan juga oleh pemerintah. Perhatikan ilustrasi berikut. Bu Zaki akan merancang perencanaan pembelajaran untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan indikator peserta didik dapat mengemukakan tentang cara memelihara kesehatan dengan pelafalan kosakata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini KD-nya adalah mengemukakan teman-teman. Kegiatan inti yang cocok dengan indikator tersebut adalah titik-titik. Nah, kalau menurut soalnya indikatornya adalah mengemukakan, maka bagian akhirnya harus seperti itu, ya, mengemukakan. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat yang A. Peserta didik dan guru bertanya jawab tentang teks. Oke, kemudian guru mengajak peserta didik berdiskusi mengenai kosakata yang berkaitan dengan kesehatan. Oke. Guru membimbing peserta didik untuk mendiskusikan arti yang telah ditemukan sebelumnya. Oke. Peserta didik diminta menulis karangan pendek. Nah, ini tidak ada pada KD-nya. KD-nya tidak sampai ke karangan pendek menulis cerpen, tidak ya. Ya, yang A ini pakai karangan pendek. Kemudian peserta didik diminta menghafalkan. Ini juga menghafalkan. Padahal di situ hanya mengemukakan, bukan sampai ke menghafalkan. Gitu ya. Yang A jelas salah. Oke, yang B. Guru mengajak peserta didik berdiskusi mengenai kosakata yang berkaitan dengan kesehatan. Oke, boleh. Peserta didik diminta untuk menyediakan kosakata yang berkaitan dengan kesehatan, lalu guru menuliskannya di papan tulis. Oke. Guru membimbing peserta didik untuk mendiskusikan arti kata yang ditemukan sebelumnya. Oke. Peserta didik dengan bimbingan guru membaca teks sederhana yang terdapat pada. Ini membaca juga. Ini proses mengemukakan juga masuk. Yang B ini lumayan masuk nih ya. Yang B ini masuk. Oke. Yang C, peserta didik dan guru bertanya jawab tentang teks. Oke. Peserta didik diminta untuk menyebutkan kosakata yang berkaitan dengan kesehatan, lalu guru mendiskusikan di papan tulis. Oke.
Peserta didik dengan bimbingan guru membaca teks sederhana yang terdapat pada buku peserta didik. Peserta didik diminta menghafalkan, ini menghafalkan lagi ya. Padahal tadi KD-nya adalah mengemukakan saja, tidak sampai ke menghafalkan. Yang dilihat bagian akhirnya teman-teman. Peserta didik diminta menulis karangan pendek, padahal di situ tidak mempelajari tentang karangan pendek, yang D juga bukan. Yang E menghafalkan. Jadi dari A sampai ini yang paling masuk akal yang B teman-teman. Ya. Yang B. Pembelajaran IPS secara konvensional tetap diteruskan, terutama hanya menekankan pada informasi, fakta, hafalan, lebih mementingkan isi daripada proses, kurang diarahkan pada proses berpikir, dan kurang diarahkan pada pembelajaran bermakna dan berfungsi pada kehidupannya. Maka pembelajaran IPS tidak akan mampu membantu peserta didiknya untuk dapat hidup secara efektif, produktif dalam kehidupan masa yang akan datang. Permasalahan tersebut selalu muncul oleh faktor karena guru titik. Yang A berhasil menumbuhkan budaya belajar verbalistik, melakukan penilaian yang berorientasi kognitif, mengajar materi berdasarkan textbook, mendominasi pembelajaran metode ekspositori, kurang memperhatikan aspek andragogi dalam pembelajaran. Oke teman-teman, soal seperti ini tentang pembelajaran IPS itu macamnya banyak gitu ya teman-teman ya. Kalau permasalahan kemarin, kalau model narasinya seperti ini, kemudian permasalahan, maka yang terjadi pada siswa, teman-teman bisa menjawab yang menumbuhkan budaya belajar verbalistik. Itu permasalahan. Kemudian ada lagi yang kegiatan pedagogi yang dilakukan guru, peran guru dalam kegiatan pedagogi. Kalau modelnya seperti ini, maka teman-teman bisa menjawab dengan melakukan transfer knowledge gitu ya teman-teman. Kalau ini yang ditanyakan beda lagi. Permasalahan tersebut selalu muncul karena faktor apa? Oke ya, saya terangkan dulu tentang beberapa permasalahan dalam IPS. Nanti teman-teman silahkan didiskusikan gitu ya. Nih, pembelajaran IPS, ini narasinya agak berbeda ya. Pembelajaran IPS di sekolah selalu disajikan dalam bentuk faktual, konsep yang kering, guru hanya mengejar target kurikulum, tidak mementingkan proses ini ya. Guru mengejar target kurikulum, ini berarti permasalahan pada IPS-nya peran guru hanya menekankan pada transfer pengetahuan, ya, transfer knowledge. Peran gurunya hanya transfer knowledge. Kemudian yang kedua, kalau narasinya soal pembelajaran IPS lebih menekankan pada aspek pengetahuan, fakta, konsep, hampir sama seperti tadi, yang bersifat hafalan belaka. Kalau ada kata-kata hafalan belaka model seperti ini, maka jawabannya adalah fokus pada buku teks yang ada atau textbook. Ya. Nanti ada juga yang hafalan belaka, namun cara menjawabnya agak berbeda. Pembelajaran IPS selama ini tetap diteruskan, terutama hanya menekan pada informasi, fakta, data, hafalan. Ini ada hafalannya ya. Lebih mementingkan isi daripada proses, kurang diarahkan pada proses berpikir, kurang diarahkan pada pembelajaran bermakna dan berfungsi kehidupannya, maka pembelajaran IPS tidak akan mampu membantu siswanya untuk dapat hidup efektif menuju era Society 5.0. Nah, selaras dengan pendapat itu, Zamroni itu menganggap bahwa siswa adalah, ini akibatnya, faktor penyebabnya adalah guru menganggap bahwa siswa adalah individu yang belum dewasa, individu yang pasif. Ya. Kenapa? Berarti menganggap bahwa siswa itu selalu menjadi anak kecil, belum ada pembelajaran dewasanya. Ya, tidak menempatkan posisi siswa sebagai orang yang bisa berpikir atau orang dewasa. Maka perlunya pembelajaran andragogi. Pembelajaran andragogi itu pembelajaran untuk orang dewasa. Ya, tidak melulu menjadikan peserta didik itu sebagai anak kecil yang harus ikut dengan apa yang kita mau. Itu namanya pendidikan andragogi atau pembelajaran andragogi. Menekankan pada ini peran gurunya hanya pada pembelajaran andragogi, peran guru adalah menekankan pada kegiatan membimbing, membantu menemukan pengetahuan, keterampilan, sikap. Ya teman-teman. Jadi kalau narasinya seperti ini, maka teman-teman jawabannya adalah pembelajaran orang dewasa atau andragogi. Nih, jadi guru kurang memperhatikan aspek andragogi dalam pembelajaran.
Yang E ya. Tadi saya mengatakan ini ada 3 tipe soal tentang pembelajaran IPS. Kalau peran guru dalam prinsip pedagogik, maka jawabannya menekankan pada aspek pengetahuan. Kalau permasalahan pembelajaran, maka tumbuhnya budaya verbalitik. Kalau faktor penyebab masalah, maka kurang memperhatikan aspek andragogi. Ada 3 tipe soal ini, teman-teman. Teman-teman tentunya sudah lihat di video-video sebelumnya tentang permasalahan pembelajaran IPS. Berikut ini adalah beberapa model pembelajaran yang dapat dipilih untuk PPKN. Ada konsiderasi, klarifikasi nilai, aksi sosial Newman, jigsaw, studi, demonstrasi, mnemoteknik, ada group investigation, ada NHT atau number head together. Mana yang termasuk dalam model pembelajaran berbasis PPK atau peningkatan pengembangan karakter? Kita sudah pernah bahas ini berkali-kali. Jadi dalam pembelajaran PKN itu ada 3 jenis pembelajaran berbasis karakter ya teman-teman ya. Ini saya jelaskan. Yang pertama adalah metode atau model konsiderasi. Ini adalah strategi pembelajaran membentuk kepribadian siswa. Isinya bagaimana? Mengajak siswa untuk memandang permasalahan dari sudut pandang yang banyak, termasuk memandang permasalahan orang lain dari sudut pandang kita. Kita seolah-olah merasakan apa yang dia rasakan, gitu namanya. Kemudian kita menimbang sendiri karena seperti itu, maka setiap siswa bisa menimbang sendiri nilai yang dimilikinya, merasakan apa yang dirasakan orang lain, itu ya. Kemudian yang kedua ada metode klarifikasi nilai atau clarification value teknik ya, value clarification teknik. Jadi kadang-kadang teman-teman harus memahami yang istilah Inggris juga karena ada banyak soal yang kadang-kadang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kadang diterjemahkan dalam konteks Inggris gitu ya. Oke, pada model klarifikasi nilai itu menekankan bagaimana seseorang itu membangun nilai yang menurut anggapannya baik ya. Yang pada gilirannya nilai-nilai tersebut akan menghiasi perilakunya. Jadi peran guru di situ adalah memberikan studi kasus tentang nilai. Suatu nilai moral apa gitu ya. Misalnya gotong royong. Kemudian dari gotong royong tersebut ditawarkan ke siswa, disuruh menganalisis ini bermanfaat untuk kalian apa tidak. Ya, ini ada manfaatnya untuk kalian apa tidak gitu misalkan begitu. Kemudian di situ nanti penanaman nilai itu akan dirasakan oleh siswa ketika siswa itu meresapi dari nilai itu. Sehingga nanti akhirnya perilakunya juga bisa terbentuk dari penanaman nilai itu. Jadi klarifikasi nilai itu mengklarifikasi nilai. Nilai ini cocok enggak buat kita, buat kalian. Benar apa tidak gitu ya. Kalau benar maka dikuatkan, kalau salah maka dibuang. Itu namanya teknik klarifikasi nilai. Kemudian yang ketiga itu adalah model pembelajaran aksi sosial. Jadi peran guru di situ adalah membimbing peserta didik untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosial dengan masyarakat. Ya, misalkan menjenguk membantu korban bencana alam. Kemudian masuk ke panti warda untuk memberikan bantuan yatim piatu, ikut gotong royong di lingkungan masyarakat membersihkan, itu ya namanya model aksi sosial teman-teman. Ini melatih karakter sosial siswa. Nah dari sini jawabannya berarti yang ABC ya, ABC berarti yang opsi A. Mampu berbicara dalam dan menggunakan pendapat pada saat proses pembelajaran penting dimiliki oleh peserta didik. Saya ulangi, mampu berbicara dan mengungkapkan pendapat pada saat proses pembelajaran penting dimiliki peserta didik. Realitanya masih terdapat peserta didik yang malu melakukan dua hal tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, tindakan yang dapat dilakukan guru seperti apa? Ya, oke, langsung saja kita analisa ya. Yang A, mencari solusi dengan diskusi dengan guru mata pelajaran lain. Yang B, belajar melalui kegiatan peer lesson secara bergiliran. Jadi masalah tersebut diselesaikan dengan peer lesson coba. Yang C, memberi referensi atau membaca referensi tentang metode-metode pembelajaran.
Yang D lebih banyak menggunakan lembar kerja peserta didik dalam pembelajaran. Yang E memberikan kesempatan bertanya pada peserta didik sebanyak-banyaknya. Nah, memberikan kesempatan bertanya pada peserta didik, bertanya sebanyak-banyaknya. Ini kira-kira ya. Kira-kira kalau memang ada peserta didik itu malu, ya tidak bisa. Yang D juga tidak mungkin. Yang C tidak mungkin. Gitu ya. Kemungkinan kalau nggak A ya B. Tapi condongnya yang lebih bagus yang B. Coba kita lihat coba. Kegiatan peer listen itu seperti apa? Peer listen itu sama dengan peer teaching, teman-teman. Peer listen atau peer teaching itu adalah metode pembelajaran yang di dalamnya pelaksanaannya dibagi beberapa kelompok. Jadi ada dalam beberapa kelompok. Kemudian siswa terlatih atau siswa meningkatkan kemampuan verbal. Jadi peer listen itu mengandalkan kemampuan verbal, komunikasi, berpendapat dan seterusnya. Kemudian terlatih untuk berinovasi dan kreatif. Kemudian terlatih untuk kemampuan berinteraksi kerjasama. Jadi pas ya teman-teman. Peningkatan kemampuan verbal, kemampuan berkomunikasi, berpendapat, kerjasama itu ya. Semuanya itu termasuk nilai lebih dari kegiatan peer lesson atau peer teaching atau pembelajaran tutor sebaya gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat opsi B ya. Ibu Sinta mengajarkan materi kalor yang mengajak siswanya untuk melakukan kegiatan ilmiah meneliti pertambahan panjang benda akibat panas yang diberikan. Siswa telah diminta membuat rumusan masalah. Langkah metode ilmiah selanjutnya yang harus dilakukan siswa adalah sebelum kita analisa opsi pilihan gandanya, kita pahami dulu tentang metode penelitian. Ini sudah sering kita bahas gitu ya. Yang pertama itu perumusan masalah. Yang kedua menentukan hipotesis. Kemudian variabelnya ditentukan. Setelah hipotesis baru variabel. Kemudian baru proses penetapan prosedur kerja. Nah, prosedur kerja itu biasanya kadang dimasukkan dengan pengumpulan data. Jadi proses mengumpulkan data itu meliputi penerapan prosedur kerja, kemudian juga pengumpulan data. Kemudian setelah dikumpulkan diolah. Setelah diolah dibuat kesimpulannya. Baru dikomunikasikan ya teman-teman ya. Nah, tadi yang sudah dilakukan adalah kegiatan merumuskan masalah. Maka langkah lanjutannya ada di seperti ini. Ya. Coba kita lihat ya. Yang A, menetapkan hipotesis, benar. Menetapkan variabel, pengumpulan data. Oke, benar. Setelah merumuskan masalah, menetapkan hipotesis, menetapkan variabel, baru mengumpulkan data. Oke, benar. Yang A benar. Yang B, penetapan variabel, penentuan hipotesis. Seharusnya hipotesis dulu baru variabel kan? Yang B tidak mungkin. Yang C, identifikasi masalah. Nah, tadi sudah dilakukan rumusan masalah. Kenapa harus diidentifikasi lagi? Harusnya kan identifikasi masalah, baru membuat rumusan masalah, baru dilanjutkan lagi. Gitu ya. Yang E, penetapan variabel, pengumpulan data, penentuan hipotesis. Ini jelas tidak urut ya. Harusnya hipotesis ada di awal, kemudian baru penetapan variabel, setelah itu baru pengumpulan data. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Berikut contoh menentukan KPK dari 36 dan 48 menggunakan faktorisasi prima. 36 itu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2, kemudian 48 itu 2 pangkat 4 kali 3. Nah, ilustrasi soal berikut ini yang tepat untuk menilai kemampuan siswa terkait dengan materi KPK. Ini ilustrasi soalnya itu tidak bermakna menurut saya ya. Tidak berhubungan langsung dengan apa yang ditanyakan pada soal ya. Oke, saya langsung analisakan saja teman-teman. Nah, teman-teman nanti sambil diingat ya. Videonya sebelumnya itu sudah kita bahas bagaimana saya sudah menerangkan contoh dari FPB seperti apa, contoh dari soal-soal KPK seperti apa yang notes ya. Kita lihat yang A. Bu Meme membuat 52 buah kue donat, 72 kue mochi. Kue-kue itu diletakkan pada tempat saji. Jika setiap tempat saji harus diisi dengan donat dan kue, maka mochi sama banyaknya, maka berapa banyak tempat saji? Berarti kan 52 dan 72 itu dicari pembaginya yang sama kan gitu ya. Maka karena
dicari pembaginya yang sama, maka itu namanya FPB. Ya, jadi nomor A ini adalah HOTS yang FPB. Yang B, lampu hias menyala 3 menit sekali. Hijau 4 menit sekali. Keduanya dari 21, jam 21 menyala bersamanya. Pukul berapa untuk pertama kalinya kedua lampu menyala bersama? Berarti ini mencari kelipatannya kan. Mencari kelipatan itu berarti maksudnya di HOTS KPK. Ya, HOTS KPK. Ibu Amel membeli 2 macam buah, 48 dan 48 jeruk dan 42 apel, menyediakan beberapa piring, diletakkan 2 macam buah tersebut. Nah, ini juga dibagi jadi ya. Jadi buah jeruk dan buah apel nanti akan dimasukkan dalam piring. Berarti kan akan dibagikan ke piring-piring kan gitu. Karena dibagikan maka ini termasuk HOTS FPB. Yang D, hitung KPK dari sekian sekian sekian. Ini bukan soal HOTS. Ya, ini soal yang C3, bukan HOTS. HOTS itu C4, C5, C6. Bagaimana cara menentukan KPK dari 2 bilangan? Ini berarti kemampuan prosedural. Ya, kemampuan prosedural itu masuknya di C3 juga. Ya. Maka jawaban yang paling tepat ya KPK yang B. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap stay tune di Daring My Channel karena Daring My Channel akan menyediakan konten-konten untuk menghadapi UPPPG gitu ya teman-teman ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.